Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Puspitasari dari jurusan Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan untuk di tugas besar 1 tentang pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Oke, yang pertama ini ada modul pertama itu menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Manusia adalah makhluk yang tak pernah berhenti berpikir. Mungkin hanya pada saat tidur saja kita berhenti berpikir, dari berpikir itulah manusia menjadi ada. Sebagaimana dikatakan filosofis Rene Descartes, "Aku berpikir maka aku ada." Berpikir merupakan proses kreatif untuk menemukan berbagai hal, berbagai realistis kehidupan, termasuk untuk memikirkan siapa manusia itu sendiri. Ada konsep diri. Di sini menurut Chow sekurang-kurangnya kita dapat, melihat 5 aspek dari diri, yaitu pertama tentang fisik diri. Maksudnya fisik diri di sini tubuh dan semua aktivitas biologis yang berlangsung di dalamnya. Terus yang kedua adalah suatu area luas yang bisa kita disebut sebagai proses, yaitu suatu aliran akal pikiran kita, emosi kita, dan perilaku kita yang konstan, atau yang kita lakukan sehari-hari. Yang ketiga itu ada diri sosial, yaitu suatu konsep yang penting bagi ahli-ahli sosial. Diri sosial terdiri dari akal pikiran kita dan perilaku yang kita ambil sebagai respons secara umum terhadap orang dan masyarakat. Yang keempat, itu ada dari konsep diri, yaitu pandangan pribadi yang dimiliki seseorang tentang dirinya masing-masing. Konsep diri ini adalah apa yang terlintas di dalam pikiran kita atau, pikiran masing-masing, saat akan berpikir tentang saya, siapa itu saya. Yang kelima itu ada yang namanya citra diri. Citra diri itu apa yang kita inginkan. Lanjut, berikutnya itu adalah ada poin pembukaan diri. Pembukaan diri bisa dinamakan dengan self disclosure, adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan kita di masa, kini tersebut. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa manfaat dalam dampak pembukaan diri ini, antara lain pertama itu pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara 2 orang. Terus yang kedua itu semakin kita bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang lain tersebut menyukai diri kita. Akibatnya ia akan semakin menjadi membuka diri kepada kita. Terus yang ketiga ada orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu kompeten, terbuka, fleksibel, adaptif, dan intelijen, yakni sebagai dari ciri-ciri orang yang masak dan bahagia. Terus yang keempat, ada dari membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan komunikasi intim baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Yang kelima itu ada membuka diri sendiri bersikap realistik, maka pembukaan diri kita haruslah jujur, tulus, dan otentik. Slide berikutnya itu adalah ada dari definisi konsep diri dan komponennya. Konsep diri dalam fisiologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama adalah konsep diri akademik. Maksudnya di sini adalah konsep diri akademik ini adalah segala sesuatu yang mengacu pada persepsi dan perasaan siswa terhadap dirinya yang berhubungan dengan bidang akademiknya. Terus yang kedua itu ada dari konsep terkait perbedaan kultural. Di sini artinya yang terbentuk oleh kekuatan unik setiap budaya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, itu ada dari konsep diri terkait gender. Maksudnya di sini penghayatan individu terhadap identitasnya diri sendiri, sekumpulan keyakinan mengenai dirinya sebagai seorang individu gender di sini adalah wanita dan pria, begitu. Terus di sini ada poin faktor penghambat pengenal diri. Sini ada, poin pertama, indifferentin
Indiferentisme, yaitu artinya sikap hidup yang apatis, nggak terlalu pengen peduli, kadang acuh, kadang nggak acuh juga. Jadi manusia ini dihinggapi, memandang bahwa hidup ini nggak ada bedanya, mau sedih, mau dia seneng, mau baik, mau buruk. Nah, seperti itu. Terus poin kedua, adanya perasaan malu. Memiliki perasaan malu adalah ciri, manusia yang sangat berbudaya ya, karena malu merupakan salah satu, etika dari kita. Bahkan agama menyebut bahwa malu sebagian dari iman. Namun persoalannya apabila kita memiliki sikap malu yang berlebihan, itu menyebabkan, tidak terlalu baik, begitu. Yang poin ketiga yaitu mencintai orang lain secara salah adalah perbuatan mulia, tapi apabila kita mencintai orang lain secara berlebihan, itu termasuk, itu akan merusak yang bersangkutan. Apalagi jika mencintai orang lain atas dasar ingin dipuji atau dipuja, itu sikap yang berlebihan yang berdampak buruk terhadap perkembangan diri. Yang keempat, itu ada memiliki perasaan cemas. Apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Jadi sikap ini akan menjadi penghambat serius yang mengkualisasikan diri atau kayak lebih, mendiskriminasi diri sendiri. Orang yang memiliki selalu, konsep dirinya berbeda dengan keinginannya. Jadi orang ini lebih mementingkan rasa aman sehingga ia memiliki hambatan untuk mengungkapkan dirinya itu seperti apa. Poin yang terakhir itu ada dari enggan menolong orang lain. Di samping ada orang yang suka atau gemar menolong orang lain, ada juga loh justru orang yang enggan mau menolong orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan membentuk citra yang negatif dari orang-orang yang melihat, efek dari dia yang sudah ada, kejadian sebelumnya atau akan merugikan dirinya. Orang sekelilingnya biasanya akan berpendapat bahwa orang yang enggan menolong orang lain itu itu merupakan konsep negatif dari, citra dirinya, seperti itu. Slide berikutnya, itu ada di bab 2, di mana berpikir positif dalam komunikasi. Pepatah lain mengungkapkan, "Ubahlah cara berpikir Anda, maka Anda dapat, mengubah kehidupan Anda." Pepatah ini juga banyak dijadikan judul buku dan judul artikel. Nah, jika kita ingin memikirkan kehidupan yang sukses dan berbahagia, berpikirlah sukses dan berbahagia, maka intinya harus, berpikir positif. Poin pertama di sini ada yang namanya dengan kekuatan berpikir positif. Mengapa sih kita harus berpikir positif gitu kan? Mungkin ini bukan hal-hal lagi yang rahasia, kita perlu berpikir positif agar mendapatkan hasil yang positif. Itu benar adanya. Yang kedua itu melihat positif. Maksudnya apa sih? Nah, selain berpikir positif membuat kita fokus pada hal-hal yang positif juga. Sama juga pengalaman seperti, menghilangkan contohnya, menghilangkan kejenuhan pada saat kita di jalan. Daripada kita harus jenuh sambil nyetir kan, kalau misalkan di dalam mobil kita itu ada teman kita yang lagi nemenin, nah sebaiknya, teman kita tuh bisa menepuk punggung kita atau misalkan, teman yang lagi menyetir agar nggak jenuh. Jadi kayak tetap konsen lihat ke depan, lihat ke jalan gitu. Kan dia melihat kan dengan, matanya sendiri gitu. Jadi enggak, ke mana-mana pikirannya, jadi fokus. Nah, kayak gitu. Yang ketiga itu ada bicara positif. Jadi di sini, lebih kayak mengekspresikan gitu. Contohnya seperti, eee, ucapan pertama terlihat lebih fokus pada diri sendiri dan kayak, ungkapan kedua terdengar lebih positif karena perhatian lebih fokus pada lawan bicara, sehingga lawan bicara lebih merasa dihargai. Jadi seperti ini contohnya kayak, "Maaf besok saya, tidak bisa ikut menghadiri pertemuan dengan Anda, karena sudah ada acara lain yang sudah terjadwal, apakah pertemuan bisa kita jadwal ulang?" Nah contohnya seperti itu. Berbeda dengan
"Pak, saya bisa menyediakan waktu khusus nih untuk pertemuan berikutnya di hari Rabu, bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak bisa bertemu dengan hari Jumat?" Nah, untuk contoh katanya itu seperti itu. Yang keempat ada mendengar mendengar positif. Mendengar positif ini juga membantu kita untuk mengerti segala sesuatu yang kita dengar atau membantu kita menyimak segala sesuatu yang kita dengar dengan positif. Contohnya gini, "Ah, aku tadi kuliah sama sekali nggak mau seneng, nggak bermanfaat dan bosen." Beda dengan kalau kita, mendengar kata, "Kuliah tadi, saya mengenai hal-hal penting untuk menjadi pembicara yang menarik loh." Dengan berpikir positif kita bisa melihat kan kesempatan dan dalam kesempitan kita bisa menyimpulkan hal positif dari apapun yang kita dengar. Mendengarkan kritikan dan ejekan bisa memotivasi kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Nah, poin yang kelima itu ada bertindak positif. Tentunya apa yang kita pikirkan itu apa yang kita jalankan, contohnya itu. Yang keenam itu ada berpikir positif. Ternyata berpikir positif itu juga, bermanfaat loh, kayak bisa menjadi alternatif buat kita. Karena fokus kita pada hal yang positif, jika kayak contoh di perjalanan kita terhalang oleh hal-hal yang non positif, kita bisa, berpikir panjang untuk memutar otak, menemukan ide-ide baru, alternatif baru, atau seperti melompat masalah, tantangan yang menghadang pada saat itu. Jadi seperti kata pepatah, "Jika nggak ada rotan, akar pun jadi." Jika suatu cara tidak bisa, pasti ada cara yang lain. Nah, seperti itu. Slide selanjutnya yaitu ada dari pentingnya berpikir positif. Berpikir positif ternyata memberikan peluang seseorang untuk menjadi seseorang pemimpin. Bahkan keberhasilan Miss Universe tahun 2005 ternyata sangat ditentukan oleh prinsip hidupnya yang selalu berpikir positif. Ini terbukti dari pengakuannya pada saat jurinya bertanya, "Apa yang Anda anggap penting dalam hidup kamu?" Dengan penuh keyakinan dia menjawab, "Saya selalu belajar dan mencoba untuk berpikir positif." Konsep berpikir positif, itu adalah salah satu dari berbagai hal yang menghalangi kita dari terjadinya kemajuan dalam hidup ini adalah kita seiring menganggap bahwa pikiran kita sangat terbatas. Hal ini sebagai akibat dari adanya konsep bahwa setiap orang memiliki kemampuan terbatas dan sudah ditentukan oleh takdirnya. Terus selanjutnya ada definisi mindset atau pola pikir. Mindset itu adalah sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu dan diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi kenyataan yang dapat dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Slide selanjutnya ada dari ciri-ciri orang berpikir positif. Satu, itu melihat masalah sebagai tantangan. Maksudnya, dibandingkan orang yang melihat masalah seperti cobaan hidup yang terlalu berat, maka dia akan berpikir hidupnya adalah menjadi orang yang paling sengsara di dunia. Itu contohnya. Terus yang kedua, ada menikmati hidup. Nah, ini adalah salah satu pemikiran positif yang akan membuat orang menerima keadaan dengan besar hati. Terus yang ketiga, ada pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Pikiran terbuka biasanya membutuhkan kebesaran hati dan tentu kesabaran ya. Karena dengan begitu akan ada hal yang akan, membuat segala sesuatu itu bisa menjadi lebih baik. Yang keempat adalah menghilangkan pikiran negatif setelah pikiran itu terlintas di benak. Maksudnya di sini, suatu kendala yang sebetulnya bisa diatasi dengan kepala dingin, jika sudah dilandasi dengan pikiran negatif ternyata hanya akan menimbulkan masalah yang baru. Terus yang kelima itu mensyukuri apa yang dimiliki. Hindari berkeluh kesah dengan apapun yang tidak dimiliki karena justru akan menjadi beban. Sebaliknya, dijadikan hal itu sebagai motivasi untuk meraih hidup yang diharapkan. Yang keenam, itu tidak mendengar gosip yang tak menentu. Sudah pasti gosip erat sekali dengan berpikiran negatif, karena itu sebisa mungkin, jauhi gosip-gosip yang tidak jelas asalnya, karena itu bisa menjadi, buang-buang waktu saja. Yang ketujuh itu tidak membuat alasan tetapi ambil tindakan. Jadi seperti kayak no talk, no action, talk
only. Itu adalah ciri khas yang berpikir negatif, maka ambillah tindakan dan buktikan bahwa Anda bisa mengatasi masalah sebagai orang yang berpikir positif. Yang kedelapan itu menggunakan bahasa yang positif. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, digunakan kalimat-kalimat yang bernadakan optimisme, sehingga dapat memberikan semangat hidup terhadap lawan bicara kita. Terus yang kesembilan, ada bahasa tubuh yang positif. Di antara bahasa tubuh yang lain, senyum merupakan wujud paling gampang, paling sering kita lihat dan berpikir positif karena akan menimbulkan kesan bersahabat dan akan menjadi lebih akrab dengan suasananya. Yang ke-10 itu peduli pada citra diri. Itu sebabnya mereka berusaha tampil bukan hanya karena di luar, tetapi juga di dalam. Meskipun citra diri bukan segala-galanya, tetapi persepsi orang lain terhadap diri kita berawal dari citra diri. Nah, itu untuk, bab 2 membahas tentang, berpikir positif. Dilanjut kita ke slide berikutnya, itu ada di bab 3, yaitu kepemimpinan yang disiplin waktu berhubungan dengan bagaimana, mempengaruhi staf. Menurut Saros dan Butowski, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain, satu, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan. Para karyawan baru atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Yang kedua, itu adalah seorang pemimpin yang efektif, yaitu adalah seseorang yang dengan kekuasaannya atau his or the power mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan atau yang lebih baik. Ketiga itu ada kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri atau integritinya. Jadi, seperti sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuannya, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinannya, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lainnya, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Nah, ada juga di sini poin-poin mode-mode kepemimpinan itu antara lain, satu, model watak kepemimpinan. Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri para pemimpin. Yang kedua itu model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional ini merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Yang ketiga, itu ada model kepemimpinan yang efektif. Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku para pemimpin yang efektif. Yang keempat itu ada dari model kepemimpinan kontingensi. Jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya, dan variabel-variabel situasional. Yang kelima, itu ada dari model kepemimpinan transformasional, yaitu merupakan model yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan. Selanjutnya di sini ada poin untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Hal-hal yang perlu diperlakukan antara lain, itu yang pertama ada pemimpin yang memiliki attitude yang tidak nyeleneh. Suatu penilaian yang paling penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentang etikanya ya. Terus yang kedua itu pemimpin yang baik, terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan kritis. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini, begitu juga seorang pemimpin. Dalam setiap ide atau gagasan yang dikeluarkannya pasti memerlukan kritik, dan saran dari orang lain atau dari orang terdekat. Terus yang ketiga itu pemimpin yang baik memiliki hubungan, dengan orang yang bersifat saling menguntungkan. Karena orang lain, akan selalu melihat apa manfaat yang mereka dapat
jika berada di bawah kepemimpinan Anda atau, kepemimpinan pada saat itu, entah dalam bentuk materi, ilmu, ataupun hal lainnya. Yang keempat, itu ada pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Menjadi seorang pemimpin tidak, selalu harus memiliki jabatan, karena hal itu dapat di kita dapat karena hal itu bisa didapatkan dari apa yang telah, eee, kita berikan kepada kelompok, kita pada saat itu. Yang kelima, pemimpin yang baik memiliki wawasan yang luas dan tidak pernah berhenti belajar. Kurangilah membaca buku yang hanya berfokus pada bidang yang digeluti pemimpin pada saat, itu. Jadi kayak terbukalah untuk membaca buku pengetahuan yang lain, agar ilmu-ilmu yang lain juga lebih banyak. Semakin terbuka pikiran dan pengetahuan lainnya, semakin mudah untuk menemukan solusi atau memecahkan suatu masalah. Yang keenam itu pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain. Sekali lagi, terlihat menonjol sebagai seorang pemimpin tidak perlu Anda tunggu sampai mendapatkan jabatan. Semuanya akan bergerak begitu saja, dan terlihat bahwa adalah pemimpin, dalam kelompok tersebut. Kuncinya jadi, orang yang aktif dan posisikan, dirinya sebagai team player dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh itu ada pemimpin yang baik tidak menutupi kesalahannya. Kalau sini kayak lebih, diperlukan kayak mental yang kuat untuk berani menanggung malu atau kesalahan sendiri atau dosa yang setiap yang dilakukan gitu, kayak lebih transparan aja pada bawahan, jangan, menyelamatkan diri sendiri, contohnya seperti itu sih. Poin 8 yaitu pemimpin yang baik tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi orang lain, terutama bawahan. Pujian adalah kata-kata yang dinanti-nanti biasanya untuk orang lain terhadap pencapaian yang telah mereka lakukan, terutama pujian dari pimpinan, "Kenapa sih harus seperti itu?" Itu kayak lebih meningkatkan semangat kinerja dari, kita-kita sebagai karyawan. Yang kesembilan itu pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sebenarnya ini kayak tidak terlalu harus, karena mungkin dari pengalaman juga kita bisa, meraih yang namanya, soft skill dan lain-lain. Tapi, kalau seorang pemimpin mungkin di sini kecenderungannya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi untuk, pemimpin ini bukan hanya menjadi orang yang paling pintar dalam berbagai bidang, tapi dalam sebuah perusahaan dan organisasi juga. Yang ke-10 itu pemimpin yang baik jangan terlihat ragu. Kayak, pemimpin itu akan mendapatkan masalah loh pada suatu saat, nanti entah atau kapan, apa dari sini kita harus bisa, melihat cara kepemimpinan dia, setiap mengambil tindakan dalam masalah itu harus bijak dan jangan ragu-ragu dan jangan salah, seperti itu. Selanjutnya ada dari kerjasama tim. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara 2 orang atau lebih yang saling menguntungkan. Sebagaimana 2 pengertian kerjasama di bawah ini, ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu yang pertama 2 orang atau lebih, yang kedua aktivitas, yang ketiga tujuan atau target, yang keempat jangka waktu tertentu. Agar kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka kita harus dapat membangun tim yang baik dengan cara pertama itu bergerak ke arah yang sama secara bersama-sama. Untuk membangun sebuah tim yang baik, setiap anggota tim harus mengetahui tujuan tim dan memiliki persepsi yang sama tentang arti dari tujuan tim tersebut. Yang kedua, perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota tim. Sebagai anggota tim itu harus mengetahui tugas dan tanggung jawab secara personal, profesional, secara anggota tim dan harus mengetahui cara untuk melakukan tugas teknis mereka. Yang ketiga itu adanya peraturan, panduan, atau prosedur. Hal ini yang memberikan perasaan yang stabil dan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah yang belum terjadi atau yang telah terjadi. Yang keempat itu hindarilah masalah yang dapat diprediksi. Jangan mengambil risiko dengan tetap melakukan suatu proses yang memungkinkan terjadinya kegagalan. Yang kelima itu gunakan segala peraturan, panduan, atau prosedur sebagai alat pengukur.
Peraturan, panduan atau prosedur ini dapat menjelaskan bagaimana tim ingin bekerja sama. Peraturan tim harus diperhitungkan sebagai konsep yang hidup dan dinamis, yang dapat dilakukan dengan meluangkan waktu untuk membicarakannya, mengubah peraturan atau panduan jika tidak berfungsi, dan buatlah dokumen mengenai, perubahan tersebut. Setiap anggota juga harus bertanggung jawab kepada kinerja tim dan juga bekerja keras untuk mencapai tujuan tim. Slide selanjutnya yaitu tentang bab 4 tentang kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Di sini ada, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercaya oleh masyarakat di suatu tempat tersebut yang sudah diikuti secara turun-temurun. Ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan mengendalikan, yang kedua merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, yang ketiga mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, yang keempat mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, yang kelima mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Jadi kearifan, lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi dapat dikatakan, kearifan lokal di setiap orang tuh berbeda-beda, tergantung lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Untuk selanjutnya ada contoh dari kearifan lokal, yang pertama itu ada hutan larangan adat dari Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Nah, kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kilo atau berupa uang sebesar 6 juta jika melanggar. Yang kedua itu ada awig-awig, itu dari Lombok Barat dan Bali. Merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungannya di daerah Lombok, di daerah Lombok dan Bali. Yang ketiga itu ada dari Cincowong, itu dari Sunda, Jawa Barat. Merupakan upacara yang meminta hujan. Tradisi Cincowong ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Luragung guna untuk melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana untuk permintaan kepada Yang Maha Kuasa apabila tanpa adanya patuh terhadap perintahnya. Yang keempat itu ada Bibi Muara, ini dari Sumatera Selatan. Merupakan tradisi menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar pemanenan padi cepat selesai, dan setelah panen selesai akan diadakan perayaan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang sukses. Jadi bisa disimpulkan kearifan lokal ini merupakan suatu gagasan konseptual hidup dalam masyarakat ya, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan profan. Di mana keberagaman budaya Indonesia ini merupakan modal yang sangat besar untuk membangun bangsa, di mana kita, mendapat perhatian, dari, orang asing atau negara luar, karena di setiap daerah kita itu memiliki keunikan sendiri dan mengandung kearifan lokal. Jadi Indonesia itu, lebih dianggap sebagai otentik, oleh negara-negara lain ya, di mana kita di sini bangga terhadap, menjadi bangsa Indonesia, karena kita di sini kental akan kultur, kental akan kearifan lokal, adat istiadat, karena kita di sini, berbagai macam, budaya, begitu. Paling kalau untuk, presentasi dari keempat, bab ini, dari saya sendiri cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bisa dimengerti. Untuk perhatiannya, terima kasih.